Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, sebelumnya izin saya mewakili kelompok 8 untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang beranggotakan dengan saya Sri Suryadi Laksono NPM 1921 02 02 07, kemudian rekan saya Riki Agus Fernando dengan NPM 1921 02 01 82 dan Sony Sumarana Pratiwi NPM 1921 02 02 06 dengan mata kuliah Kapita Sekta oleh dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, dengan judul makalah Partai Politik dan Pemilihan Umum. Partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang disebut dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Menurut teori historik, partai politik terbentuk ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat lebih modern yang berstruktur kompleks. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan timbulnya tiga macam krisis. Yang pertama, krisis legitimasi, yang kedua, krisis integrasi, dan yang ketiga, krisis partisipasi. Krisis legitimasi yaitu perubahan yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan legitimasi kewenangan pemerintah. Partai politik yang didukung oleh masyarakat secara penuh diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang terlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Krisis integrasi yaitu perubahan yang menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa. Partai politik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat berfungsi sebagai sarana integrasi berbagai latar belakang masyarakat. Selanjutnya, krisis partisipasi yaitu perubahan yang mengakibatkan tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Partai politik juga diharapkan mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam upaya mengatasi tiga krisis yang terjadi pada partai politik, maka dari itu dibentuklah partai politik yang berakar kuat di masyarakat. Maka diharapkan pemerintah yang terbentuk kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi partai politik. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo meliputi yang pertama sarana komunikasi politik, yang kedua sosialisasi politik, yang ketiga sarana rekrutmen politik, dan yang keempat pengatur konflik. Partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang partai politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai saat ini adalah yang pertama, Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1955, yang kedua Undang-Undang Nomor 7 PNPS pada tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. 6.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang ke-7, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berlaku sampai saat ini. Selanjutnya, pengertian pemilihan umum. Secara konseptual, Ibnu T. Cahyono mendefinisikan pemilu atau pemilihan umum dengan sudut pandang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suara guna memilih wakil rakyat serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Definisi pemilu menurut Umaruddin Masdar, ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat yang menggunakan mekanisme pemungutan suara. Pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi pada calon penjabat, baik eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan pendapatnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pemilihan umum. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Ross and Mossawir antara lain, yang pertama menentukan pemerintah secara langsung maupun tak langsung. Yang kedua sebagai wahana umpan balik antara pemilih suara dan pemerintah. Yang ketiga barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Tujuannya yang pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin, pemerintah, dan alternatif kebijakan umum atau publik politik dalam demokrasi. Yang kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Demikian saya dari kelompok 8 dengan rekan-rekan saya bernama Ricky Agus Fernando dan Sonia Smaranda. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.